Setelah kita jelaskan sebelumnya tentang panjang lebar etika istri. Oh, ini masih masalah suami ya. Di awal juga begitu tentang keterangan suami, dan sekarang masih masuk ke beberapa tambahan etika untuk suami. Yang pertama dikatakan tidak pulang kepada istrinya pada malam hari. Dan ini sesuai dengan hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dikatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an ya'ti ar-rajulu ahlahu turuqa. Ya, turuqa. Nabi SAW tidak menyukai seorang laki-laki pulang kepada istrinya pada malam hari. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 5 halaman 200 atau 2008. Juga Jabir bin Abdullah berkata radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqa hatta tastahidda al-mughibatu wa tamtashita sya'ithah." Jika salah seorang dari kalian tiba di malam hari, maka janganlah mendatangi istrinya pada malam hari hingga istrinya mencukur bulu kemaluannya atau istihdad dan menyisir rambutnya yang kusut. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kita perlu jelaskan dulu poin ini teman-teman sekalian. Hadis pertama, riwayat Bukhari menjelaskan secara mutlak tidak boleh laki-laki ketemu istrinya di malam hari kalau datang dari safar. Hadis yang pertama ini, riwayat pertama. Kemudian hadis yang kedua merincikan tentang sebab dilarangnya. Yaitu sebab dilarangnya di sini agar si istri sempat mencukur bulu kemaluannya atau menyisir rambutnya yang kusut. Maknanya adalah sempat membersihkan diri dulu, merawat diri. Karena dikhawatirkan laki-laki kalau datang dari safar umumnya membutuhkan biologis. Maka biasanya yang paling pertama dia lakukan kalau ketemu istrinya adalah melakukan hubungan biologis. Di saat suami datang, karena laki-laki orang yang sangat sensitif ya. Kalau laki-laki mendapatkan istrinya rambutnya berantakan, badannya tidak nyaman, ya bau badannya tidak baik, kemaluannya di sini diibaratkan dengan mencukur bulu kemaluan, maksudnya menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari sana. Kalau dia datang dan dia menemukan itu, maka itu sudah cukup membuat dia traumatis untuk biologis lagi dengan istrinya. Beda dengan perempuan. Perempuan bahkan ada di antara mereka yang suka dengan bau keringat suaminya. Ya. Ada di antara mereka memang betul suka dengan kebersihan, iya. Orang juga suka. Tapi umumnya perempuan, kalaupun dia sudah dandan, suaminya belum sempat mungkin, baru pulang kantor, tapi mungkin sudah mendekat, dia membolehkan saja. Kalau laki-laki berbeda. Di antara hikmah ini kata para ulama adalah agar si suami tidak traumatis dalam masalah biologis, gitu kan, dan tidak membayangkan hal-hal yang tidak baik ini pada saat dia berhubungan badan dengan istrinya, maka dianjurkan untuk yang membiarkan kesempatan buat istri membersihkan kemaluannya dan juga menyisir rambutnya yang kusut, artinya dandan dulu. Ulama merincikan tentang hadis ini. Hadis ini terjadi di zaman Nabi SAW. Pada zaman dulu teman-teman tidak ada telepon, nggak ada handphone, nggak mudah komunikasi kayak sekarang. Ya. Transportasi juga zaman dulu itu sulit sekali. Ya, artinya menunggangi unta, menunggangi kuda. Ya. Jadi keadaannya berbeda sekali dengan sekarang. Sebagian ulama mengatakan andai saja sebab dilarangnya di sini hadis telah terhilangkan, misal dia bisa telepon istrinya, dia kebetulan penerbangan dari luar negeri, tiba jam 9 malam, misal. Tapi dia sudah bisa beritakan istrinya dengan telepon sebelumnya, saya akan take off nanti jam sekian, saya akan tiba di Jakarta jam 9 malam. Mungkin saya tiba di rumah jam 10 malam. Dia sudah bahasakan ke istrinya. Dan istrinya sudah tahu, sehingga istrinya bisa membersihkan tubuhnya, istrinya bisa menyiapkan makanan, bisa menunggunya. Maka ini berarti tidak masuk dalam larangan. Karena sebagian ulama mengatakan sebab dilarangnya sudah hilang. Jadi ini anjuran bagi orang-orang yang tidak bisa menghubungi istrinya. Ya, kalau misalnya seseorang, enggak zaman sekarang pun telepon istrinya enggak diangkat, ataupun misalnya dia tiba-tiba beli tiket, ya tiba-tiba pulang, keluarganya tidak tahu dan dia tahu dia tiba tengah malam, jam 1 malam, jam 12, jam 2, mungkin orang lagi tidur, maka sebaiknya dia jangan datang. Dia nginap dulu di mana, ya, di masjid dekat rumahnya kah, baru kemudian dia bertemu istrinya di pagi hari.
Tapi kalau sekali lagi sebab daripada ini hilang, maka sebagian besar ulama membolehkan seorang suami pulang di malam hari. Ahli bahasa mengatakan, kata beliau, at-turuq dengan dhamma ialah pulang pada malam hari dari suatu perjalanan atau hal lain secara mendadak. Setiap orang yang datang pada malam hari disebut tariq, dan tidak digunakan untuk menyebut orang yang datang pada siang hari kecuali dalam bentuk majaz. Majaz artinya perumpamaan saja, ya, perumpamaan saja. Berarti juga diambil pelajaran dari potongan paragraf ini, kalau seorang suami datang selain malam, setiap saat dia boleh datang. Karena biasanya istri kalau selain malam bukan lagi tidur, umumnya merawat diri, menyisir rambutnya, jadi tidak asing, ya. Dan tidak dalam kondisi lesu, capek. Kalau malam umumnya orang dalam kondisi capek. Juga diambil pelajaran di sini, ya, dari paragraf ini, kalau yang dimaksud di sini datang safar, datang dari perjalanan jauh. Jadi jangan tidak masuk di sini kalau misalnya orang cuma dalam satu kota, seorang suami silaturahim ke rumah orang tuanya, misal di Jakarta Utara, lalu kemudian malam hari habis maghrib dipanggil sama orang tuanya, bukan berarti dia nggak boleh pulang ke rumahnya di malam hari itu. Karena dimaksud di sini adalah safar, perjalanan jauh. Selain safar nggak masuk dalam larangan ini. Kata beliau, sebagian ahli bahasa mengatakan makna asal at-turuq ialah ad-daf wa ad-dar, atau menolak. Dengan kata itulah jalan dinamakan at-tariq, karena orang yang lewat mengetuk-ngetuknya dengan kakinya. Orang yang datang pada malam hari disebut at-tariq karena biasanya ia merasa perlu mengetuk pintu rumah. Jadi bahasa Arabnya jalan itu tariq, ya. Tariq. Kalau teman-teman biasanya haji, kalau pernah haji, biasanya kalau kena padatnya jemaah haji, ada orang mau minta jalan, biasa dia bilang tariq, tariq, ya, minta jalan. Maka itu asal kata bahasanya. Dan jalan dinamakan dengan at-tariq karena biasanya orang harus, ya, menempuh jalan tersebut dengan meminta jalan. Dan laki-laki yang datang pada malam hari ke rumahnya dari safar dinamakan juga dengan at-tariq karena dia harus mengetuk pintu rumahnya. Kata beliau, konon makna asal at-turuq adalah diam, ya. Di antaranya atraqa ra'sahu, atau menganggukkan kepalanya. Tak kala malam itu tenang, maka orang yang datang pada malam hari disebut dengan tariq. Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza atala ahadukumul ghaiba fala yatruk ahlahu lailan." Jika salah seorang di antara kalian pergi dalam waktu yang lama, maka janganlah ia menemui istrinya pada malam hari. Jadi sini maknanya adalah safar, tadi sebagaimana saya sudah bilang. Dan juga tidak ada komunikasi kalau dia akan datang untuk memberikan kesempatan istrinya membersihkan diri. Juga pelajaran dari sini teman-teman sekalian, sebagian ulama mengambil hukum tentang pentingnya seorang istri untuk berdandan, ya, untuk suaminya. Dan sudah banyak hadis yang sudah kita bahas sebelumnya tentu dalam masalah rumah tangga. Di antaranya hadis Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kamu akan senang, dan kalau engkau perintahkan maka dia akan jalankan. Makna senang, kalau kau melihat senang adalah dengan dandanan yang bersih dan rapi. Dibuktikan dengan hadis ini. Ya, disebutkan di sini secara khusus membersihkan bulu kemaluan dan menyisir rambut yang kusut. Ini berarti menjaga kebersihan. Jadi banyak orang juga subhanallah para istri, ya, tidak mau menyisir rambutnya, terbiasa atau tidak mau merawatnya, ya. Ini juga pernah saya dapatkan keluhan seperti itu. Kenapa? Karena dari kecil memang orang tuanya juga nggak pernah sisir. Biarin rambut berantakan. Padahal hadis menjelaskan masalah kusutnya rambut. Berarti itu pengaruhnya sangat besar pada laki-laki. Saya pernah hadapi kasus rumah tangga, ternyata bagi laki-laki sangat berperan, sangat berpengaruh besar masalah rambut, ya. Mungkin bagi ibu-ibu umumlah kalau laki-laki rambutnya disisir atau enggak, atau mungkin dipendekin atau panjang. Ada juga orang yang mungkin cenderung, tapi ini biasa saja. Kalau bagi laki-laki itu pengaruhnya besar. Ada pernah kasus 15 tahun berumah tangga, mau cerai. Dan pada saat saya terlibat dalam kasus itu, saya duduk dengan suaminya lalu saya bicara baik-baik. Ternyata pengakuan dari sang suami itu sudah 15 tahun berumah tangga, selalu dia bahasakan ke istrinya kalau dia suka dengan rambut panjang.
Dan setiap kali dibilang, istrinya selalu bilang, sudahlah, ini kan begini saya suka dengan rambut begini, selalu potong seperti rambut laki-laki. Maka gara-gara itu akhirnya suaminya seperti bom waktu meledak, akhirnya mau menceraikan, karena kasusnya sederhana. Mungkin bagi perempuan itu, masa sih gara-gara rambut saja? Tapi Allah memang memberikan seperti itu. Allah memang memberikan potensi dan ada dalam dorongan dalam jiwa laki-laki suka dengan rambut yang ditata dengan rapi. Ya. Begitu pula dengan menjaga bau-bau titik tertentu, tentu ada hadis yang lain menyebutkan 5 fitrah, memotong kuku, khitan, kemudian mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan merapikan kumis bagi laki-laki. Masuk dalamnya di sini adalah istihdad ini, yang harus dijaga. Ini sunnah Nabi SAW ya, bulu kemaluan, bulu ketiak, ya, ini laki-laki dan perempuan dianjurkan selalu memotongnya, yang menjaga kebersihan karena itu tempat lembab. Tumbuhnya banyak bulu di sana karena tempatnya lembab dan ini bisa menampung keringat sehingga mengeluarkan bau tidak sedap, ataupun misalnya selesai berhubungan biologis maka bisa menampung kotoran-kotoran tersisa dari sperma dan cairan yang keluar dari kelamin perempuan, maka semestinya itu dihilangkan. Ini makna daripada hadis juga yang bisa diambil. Dalam hadis ini kata beliau, khusus hadis yang terakhir tadi, kalau atau jika seseorang di antara kalian pergi dalam waktu yang lama maka jangan dia menemui istrinya pada malam hari. Dalam hadis ini terdapat pembatasan, yaitu pergi dalam waktu yang lama, yakni ia mengisyaratkan bahwa illah atau sebab. Illah terjemahnya bahasa Indonesia sebab. Larangan hanya ada pada saat itu, sebab hukum itu berotasi bersama illahnya atau sebabnya, ada atau tidaknya. Berbeda dengan orang yang pergi pada siang hari ke tempat pekerjaannya lalu pulang pada malam hari. Yang dimaksud sini adalah siapa yang pergi dalam waktu lama, safar maksudnya, maka janganlah yang menemui istrinya pada malam hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Garis bawahi kalimat pemberitahuan terlebih dahulu. Makanya saya titik beratkan itu. Kalau dia bisa telepon, dia bisa beritakan, maka tidak ada masalah. Karena dikhawatirkan matanya melihat apa yang tidak disukainya berupa keadaan tidak bersih dan semisalnya yang mengundang kebenciannya. Padahal syariat yang lurus memerintahkan untuk menutup diri. Maksudnya menutup diri dari kekurangan ya. Kita tidak boleh membiarkan kekurangan kita terlihat, termasuk dengan pasangan atau orang lain. Ya. Jadi nggak boleh bapak ibu berprinsip dalam rumah tangga, sudahlah ini kan suami saya, ini kan istri saya, nggak masalah lah. Lalu kita lihatkan kekurangan-kekurangan kita, tidak, nggak boleh. Syariat memerintahkan kita menutupi itu. Jangan biasakan. Ya. Maaf teman-teman, buang angin, masuk kamar mandi, ditutup pintunya. Jangan temannya, suaminya di sebelah istrinya ditembak saja. Ya. Akhirnya jadi masalah, gitu kan? Ya, ini harusnya dihindari. Kemudian mungkin kebiasaan biasa mengupil, ya, korek-korek hidungnya di depan pasangan. Sudah gitu dibuntel-buntel, dilempar. Nah. Itu kan lebih baik jangan, dihindari. Korek kuping, ya. Mungkin sering mengucak-ucak matanya, apalah segala macam. Atau dia mengorek-ngorek kepalanya, menunjukkan ini loh ketombe saya banyak. Ya. Jadi hindari semua itu. Harusnya dihindari. Jadi kita harus tampil di depan pasangan kita semaksimal mungkin. Sekali lagi jangan hanya berprinsip, oh ini kan sudah suami saya, udah istri saya, nggak masalah lah. Nggak. Selalu tunjukkan yang terbaik. Dan apapun yang kita tunjukkan terbaik kepada pasangan kita dengan niat ibadah, itu ibadah, pahala. Niat karena ingin, misalnya ibu-ibu berhias, dandan, bersih karena ingin menghibur suaminya, ingin menjalankan perintah Allah. Suami juga begitu, bersih rapi karena ingin memberikan hak istrinya. Karena Allah SWT perintahkan itu. Kalau masalah istri dandan tadi hadis sudah saya sebutkan. Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Dan kalau kau perintahkan dia jalankan. Sementara bagi laki-laki ada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah SWT dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Maksudnya sebagaimana dia wajib dandan, suaminya juga harus begitu. Dia wajib wangi, dia wajib bersih, suaminya juga harus begitu. Kata Ibnu Abbas, aku senang sekali berdandan buat istriku sebagaimana aku senang dia berdandan untukku. Tentu dengan alam laki-lakinya, karena kita sudah tahu roll on yang dipakai buat ketiak, minyak wangi, memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, memang berbeda. Maka kita menggunakan sesuai dengan alam kita masing-masing. Disebutkan dalam sebuah riwayat, au
yukhawwinahum aw yaltamisa atharatihim. Karena dikhawatirkan ia akan menilai mereka berkhianat atau ia akan mencari kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kalau ibu-ibu melihat seringkali suaminya mencari-cari kesalahan, itu munculnya kata sebagian ulama fikih dari masalah ini. Ternyata karena malasnya untuk dandan, malasnya untuk rapi dan bersih, membuat suami benci dan akhirnya mencari-cari kesalahan. Ini riwayat ini, hadis yang menjelaskan masalah itu. Karena dikhawatirkan, kenapa tadi tidak boleh bertemu dengan perempuan yang masih kusut rambutnya, belum mencuci kemaluannya dan membersihkan. Karena dikhawatirkan dalam hadis ini, ia akan menilai mereka berkhianat. Artinya, kalau untuk saya nggak mau dandan, tapi kalau ketemu orang lain dia mau rapi dan bersih. Suaminya mungkin lihat kalau dia ketemu sama kerabatnya, wangi, habis mandi, kenapa sama saya enggak? Kemudian ia akan mencari-cari atau ia akan mencari-cari, maksudnya si suami, kesalahan si istri. Karena itu ketika pulang dari kerja misalnya, hendaklah suami tidak pulang kepada keluarganya pada malam hari, lalu membuka pintu rumah dengan kunci tanpa meminta izin atau mengetuk pintu. Misalnya, agar ia tidak melihat dari istrinya apa yang menjadi sebab ia menjauhinya, atau melihat auratnya yang sebenarnya istri tidak menginginkan sang suami melihatnya. Ya. Maksudnya keadaan-keadaan ya. Jadi alangkah baiknya komunikasi hidup. Kita kalau mau pulang, suami mengatakan saya akan pulang jam 5 ya. Istri sudah tahu, maka istri sudah membersihkan dirinya. Ya, tapi kalau tidak disampaikan, ya ini seperti sering dibahasakan teman-teman, saya mau buat kejutan. Tidak usah buat kejutan. Ya. Dalam Islam tidak butuh kejutan. Daripada istri kita diberikan kejutan, belikan emas, tidak bilang, memang saya mau belikan kamu emas, ajak dia sama-sama, lebih baik. Ini. Karena khawatir nanti buat kejutan, saya mau buat kejutan, pulang ketemu istri saya, siang-siang tiba-tiba pulang. Dengan biasa dia pulang kerja jam 5, sekarang kena libur kantor, ya jam 1 pulang tiba-tiba. Istrinya masih pakai baju daster, basah-basah, cuci baju, masih baru bersihin cebok anaknya, kan? Masih berantakan sana-sini, masih bawa bumbu, masakan segala macam. Maka ini berbahaya buat dia ya. Bagi laki-laki berbahaya sekali secara kejiwaan. Ya. Makanya harus dijaga ini. Sama juga di sini masuk dalam masalah ini, ibu-ibu sekalian perhatikan baik-baik makanan-makanan yang dikonsumsi. Karena sebagian ilmuwan mengadakan penelitian, perempuan sangat peka juga dengan makanan. Kalau sembarangan dimakan, maka berpengaruh kepada bau mulut dan bau hidung. Ya. Biasanya ada hembusan nafas yang tidak nyaman. Dan itu berpengaruh sekali bagi laki-laki. Berpengaruh sekali bagi kaum laki-laki. Kata beliau di sini, dalam hadis Isra dan Mi'raj, disebutkan tentang adab yang lembut ini, tentang minta izin. Hal itu nampak jelas ketika Jibril AS mengetuk pintu langit pertama untuk meminta izin naik dan masuk. Hal itu terus berulang di semua langit dan para malaikat bertanya tentang pengetukan itu. Lalu ia menjawab dengan menyebutkan namanya. Kemudian mereka bertanya tentang orang yang bersamanya dan seterusnya. Dalam hal ini terdapat hukum dan adab yang seharusnya setiap muslim memikirkan dan merenungkannya. Jadi harus bisa memahami poin ini. Ya. Jadi minta izin itu bagus. Istri juga begitu. Kalau mau masuk, ketuk dulu pintu, walaupun itu rumah kita. Ya. Mau ketuk ke kamar mandi, mau apa saja, usahakan kita izin. Itu sangat baik. Sehingga pasangan kita atau orang yang kita ingin temui bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Karena bisa muncul berbagai macam persepsi atau prasangka buruk hanya karena ketidaksiapan orang gitu. Jadi ini hikmah-hikmah syar'i harus dijaga. Poin selanjutnya, etikanya adalah selain tidak pulang pada malam hari dan sudah kita rincikan tadi hukumnya, adalah menjaga kecemburuan istri. Ini juga perlu digarisbawahi ya, saya tetap akan tekankan poin ini terutama bagi ibu-ibu karena kadang-kadang terbawa perasaan. Kecemburuan itu sangat ditekankan kalau terjadi pada pelanggaran agama. Kalau selain pelanggaran agama, ibu jangan cemburu. Nggak boleh sembarangan orang cemburu di sini. Jangan karena cinta lalu cemburu buta. Nggak jelas, bahasanya aja cemburu buta. Ya. Artinya jelas tidak melihat orang. Orang kalau cemburu buta itu semuanya hilang. Hukum syar'i pun bisa hilang. Dijelaskan masalah dalil tidak mau mengerti. Dijelaskan tentang kejadian yang sebenarnya tidak mau mengerti. Maka hilang semua, buyar ide. Kata sebagian ulama, cemburu buta pada wanita sama dengan emosi buta pada laki-laki. Ya, kalau laki-laki juga begitu, emosi tidak terkontrol, maka dia bisa melakukan banyak hal yang buruk. Mungkin dia sesali nanti setelah emosinya reda.
di perempuan itu muncul pada kecemburuan. Dan sudah saya tekankan ibu-ibu, jangan cemburu dengan mertua, jangan cemburu dengan ipar, jangan cemburu sama anak. Ini nggak boleh, harus dikontrol. Karena tidak mungkin kita hapus status orang tua pasangan kita. Tentu bapak-bapak juga ada ya, yang kadang-kadang cemburu kalau istrinya terlalu peduli dengan ibunya, lalu dia rasa dia kurang. Mungkin dia mengatakan kalau ibumu kamu perhatian, ini juga tidak boleh. Karena kita nggak boleh, tidak mungkin kita menghapus status mertua kita, nggak mungkin. Sama dengan saudara juga begitu. Tapi mertua saya cerewet Ustaz, ya sabar. Nikah sama anaknya orang, ya, harus sabar. Itu cobaannya di situ. Ya. Kita harus sabar. Riwayatnya adalah Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW berada di rumah salah satu istrinya. Lalu salah satu ummahatil mukminin mengirim sepiring makanan, maka istri yang di mana Nabi SAW berada di rumahnya memukul tangan pelayan hingga piring itu jatuh. Ini hadis yang masyhur ya. Dan piringnya pecah. Nabi pun mengumpulkan pecahan piring itu, kemudian mengumpulkan makanan yang sebelumnya ada di piring tersebut seraya mengatakan, ibu kalian cemburu. Kemudian beliau menahan pelayan itu hingga diambilkan piring milik wanita di mana Nabi SAW berada di rumahnya. Lalu beliau memberikan piring bagus kepada wanita yang piringnya dipecahkan dan menahan piring yang pecah di rumah orang yang memecahkannya. Ini semua tentu ada rincian, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentu kasus ini yang dalam beberapa riwayat dikatakan adalah Aisyah radhiyallahu anha yang sedang kebetulan malamnya bersama Nabi SAW. Maka Ummu Salamah, istri Nabi yang lain radhiyallahu anha, ingin memberikan makanan dengan niat baik. Dalam riwayat lain disebutkan kurma, sepiring kurma, ya, dengan niat ingin agar Nabi SAW dengan Aisyah menikmati makanan kurma itu. Tapi karena Aisyah terbawa dengan arus cemburunya, ya, dia menganggap kenapa kok sudah malam saya masih diganggu. Padahal sebenarnya niat Ummu Salamah bukan itu, mengirimkan makanan dengan baik-baik. Maka tanpa bertanya, dia mengetahui ini adalah pelayannya Ummu Salamah. Ditepislah piring tersebut lalu pecah. Berserakanlah kurma tadi. Maka Nabi SAW turun tangan sendiri, beliau mengambil piring baru, piringnya Aisyah, lalu meletakkan kurma yang itu yang tergeletak di atas piring tersebut, lalu berkata kepada pelayannya Ummu Salamah, makanlah ini. Disuruh makan. Jadi tidak disuruh pulangkan makanannya, tapi disuruh pelayan itu makan untuk menjaga juga perasaan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Makanlah ini, karena sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Kata sebagian ulama ada lebih dari 2 orang pelayan yang datang membawa kurma tersebut. Dan sebagai hukuman buat Aisyah, tanda kutip di sini, Nabi SAW mengambil piring Aisyah yang baru, lalu digantikan piring yang pecah tadi. Dan piring yang pecah diletakkan di rumah Aisyah. Tapi di sini teman-teman, saya pernah titik beratkan ya, kecemburuan ummahatil mukminin, terutama Aisyah radhiyallahu anha, ini terjadi karena ada hukum yang Allah Azza wa Jalla mau sampaikan. Jadi kadang-kadang kita hanya cukupkan sampai di situ saja. Oh, Aisyah cemburu selesai. Enggak, ada sebab di sini. Ya, kecemburuan ini terjadi. Tetapi yang kita harus ambil sebagai hukum adalah perilaku Nabi Muhammad SAW. Karena itu jadi hukum. Jadi bukan cemburunya Aisyah, tapi perilaku Nabi SAW sebagai hukum. Yaitu beliau akhirnya mengatakan atau menghardik istrinya sambil mengatakan ibu kalian sedang cemburu. Bilang sama pelayan itu. Sebenarnya teguran buat istrinya. Kenapa kau harus cemburu ini? Gak perlu. Ibu kalian sedang cemburu. Lalu kemudian menunjukkan di depan Aisyah, piringnya diambil, digantikan piringnya Ummu Salamah yang dia pecahkan sebagai bentuk teguran. Ya. Kemudian kurma tersebut tidak disuruh pulangkan ke Ummu Salamah, diberikan kepada pelayannya. Nabi suruh makan di situ. Makanlah kalian. Gitu kan? Sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Maka pelayan-pelayan tersebut membawa pulang ke Ummu Salamah piring baru, ya, dan membiarkan piring pecah di rumah Aisyah. Kemudian juga membawa pulang piring yang sudah kosong karena kurmanya disuruh makan para pelayan-pelayan tersebut. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang masalah dalil-dalil cemburu ini. Kata beliau, hadis ini berisi peringatan tentang tidak adanya sanksi atas orang yang cemburu karena ia dalam kondisi tersebut, akalnya tertutup karena bergejolaknya amarah yang disulut oleh cemburuan tersebut. Artinya kalaupun dia cemburu, dia tidak berdosa, tetapi dia bisa merusak hubungan. Ya. Cemburu pada asalnya tidak diusahakan oleh wanita, yakni bersifat alami. Tapi jika ia berlebihan dalam cemburu, maka itu tercelah. Kaidah tentang hal itu ialah keterangan disebutkan dalam hadis lainnya
dari Jabir bin Atiq al-Ansari secara marfu, kecemburuan itu ada yang disukai dan ada yang dibenci Allah. Di antara sikap membanggakan ada yang disukai dan ada yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecemburuan disukai Allah adalah cemburu pada atau dalam perkara yang mencurigakan. Sedangkan cemburu yang dibenci oleh Allah ialah cemburu dalam perkara yang tidak mencurigakan. Sikap membanggakan yang disukai Allah ialah seseorang yang membanggakan diri ketika berperang dan bersedekah. Sedangkan sikap membanggakan yang dibenci oleh Allah adalah sikap membanggakan dalam kebatilan. Ini sahih diriwayatkan Ibnu Hibban di jilid 1 halaman 530. Dari hadis ini kita ambil pelajaran tentang masalah cemburu yang boleh dan cemburu yang tidak boleh. Cemburu yang tidak boleh adalah bila seseorang cemburu buta, ya. Dan ini kalau dibiarkan bahaya. Nanti bisa-bisa pasangan kita berdiri di tembok, kita cemburu dengan tembok itu. Ya. Kenapa kau berdiri di tembok ini? Pasti pernah ada orang yang kau suka berdiri di sini ya. Ya. Kenapa kau beli handphone yang jenis itu? Pasti kena ada yang suruh kamu ya. Jadi cemburunya sudah enggak terkontrol dan ini tidak baik. Ya perlu diketahui ya, pasangan yang suka dicemburuin pasti tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Hilangkan itu. Kecuali yang mencurigakan yang memang dasarnya jelas pelanggaran agama ini. Ya, bukan cemburu pada anak, pada mertua dan seterusnya, tapi pelanggaran agama yang terjadi. Misal betul-betul dia melakukan perbuatan haram, dia berhubungan dengan orang yang bukan mahramnya, jelas-jelas dan ada fakta kita temukan itu. Bukan sengaja dicari ya, tapi memang fakta yang Allah buka, maka itu lain. Tapi kalau untuk mencari-cari tidak boleh teman-teman ya. Kita dilarang mencari-cari aib saudara kita muslim. Tentu yang lebih pantas ini orang tua sama anak, kemudian juga ya, pasangan istri sama suami dan sebaliknya. Kata beliau, di sisi atau di sini kita merasa perlu mengingatkan orang-orang yang menganggap remeh tubuh istri-istri mereka. Lalu ia menjadi mangsa mata para serigala di semua tempat, di jalanan, pekerjaan dan media massa. Maksudnya adalah kecemburuan yang positif adalah pelanggaran agama. Yang perlu cemburu setiap laki-laki adalah ia membiarkan istrinya dinikmati secara umum. Itu maksudnya. Di sini kita perlu memperingatkan maksudnya suami, orang-orang yang menganggap remeh tubuh istri-istri mereka. Biarkan saja tidak pakai jilbab, biarkan saja pakai celana pendek. Lalu ia menjadi maksudnya istrinya mangsa mata para serigala di semua tempat, di jalanan, pekerjaan dan media massa. Lalu dia tidak cemburu. Ini salah. Harus cemburu di sini. Sampai-sampai ketelanjangan atau pornografi dan sikap meremehkan tanda kutip kehormatan ini masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah. Hingga seorang laki-laki melihat istrinya duduk di depan apartemennya bersama tetangganya dengan memakai pakaian yang memperlihatkan kedua pundaknya, sebagian dada dan kedua betisnya, atau duduk bersama teman-teman suami tanda kutip saat berkunjung dalam keadaan dada dan punggungnya terbuka setelah sebelumnya ia melepaskan diri dari perintah-perintah Rabbnya. Ya, ini banyak terjadi ya di Indonesia karena ada persepsi, saya tidak tahu dari mana pemahaman itu, kalau pakai jilbab hanya wajib kalau keluar rumah. Kalau di rumah nggak wajib pakai jilbab. Padahal tutup aurat itu wajib pada saat setiap interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, di rumah atau di luar rumah. Jadi banyak muslimah pakai jilbab di luar, tapi begitu masuk dalam rumah nggak usah pakai jilbab. Walaupun datang teman suaminya, walaupun ada supir, walaupun segala macam, ini nggak boleh. Iparnya pun itu bukan mahram, harus dia pakai hijab di rumahnya. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Ya. Jadi ini banyak terjadi. Ya sebuah realita yang luar biasa gitu. Saya pernah mendatangi rumah seseorang. Pada saat itu saya sedang membutuhkan sebuah makalah. Saya datang ke tempat seorang dosen. Saya tidak tahu kalau dosen itu ternyata perempuan. Saya pikir laki-laki. Ya, karena saya diajak oleh seorang teman saya dosen juga di kampus itu, di salah satu kampus di Indonesia. Waktu itu saya butuh makalah, saya bilang saya butuh, oh, dia bilang ada teman saya dosen, saya nggak bilang laki-laki atau perempuan, seorang doktor, saya pikir laki-laki. Saya ke sana bertamu, terus ada seorang laki-laki pakai kopiah hitam, pakai baju rapi, menyambut kami gitu. Saya pikir oh ini mungkin dokternya yang ini barangkali. Tapi selama duduk, tidak ada pembicaraan tentang masalah makalah. Gak lama kemudian ada seorang ibu keluar dari dalam tiba-tiba, dan itu pakai pakaian rumah, pakai daster pakaian rumah gitu. Saya tiba-tiba keluar masuk ke ruang tamu, saya alihkan pandangan, lalu kemudian dia mengatakan kepada orang yang mengajak saya ini makalahnya. Lalu kemudian terjadi pembicaraan antara orang ini sama ibu itu, kalau dia mengatakan, oh ini ibu dosennya segala macam. Terus setelah itu saya bilang baiklah bisa kita pamit, nanti makalahnya saya copy, saya kembalikan.
Kemudian kita keluar. Saya tanya, yang dosen tadi siapa? Dia bilang yang ibu itu. Padahal dosen ini doktor ngajar agama. Rupanya persepsi dia, kalau selain di dalam rumah tidak perlu pakai hijab, walaupun bukan mahram. Gitu. Ini persepsi yang salah ini. Harusnya difahami, di dalam rumah atau di luar rumah, selama bukan mahram tetap harus pakai hijab. Ya. Udah azan ya? Hah? Baik, saya baca satu paragraf baru kita sholat insyaAllah. Habis itu kita lanjutkan lagi. Sehingga diatha, ya, atau dayuth, biasa disebut dalam hadis, hilangnya cemburu telah menjadi tradisi yang melingkupi rumah-rumah kaum muslimin. Sampai-sampai wanita pemakai cadar seolah dipersepsikan sebagai ifrit atau jin. Jadi dianggap, kenapa pakai cadar, kenapa pakai jilbab besar, dianggap seperti sesuatu yang aneh. Yang kepadanya lah sebagian ibu menakut-nakuti putri-putrinya yang masih kecil. Pada pagi hari seorang ayah melihat putrinya pergi kuliah atau bekerja dengan memakai celana jeans atau t-shirt, dengan menampakkan aurat dan tubuhnya yang menggoda karena setiap orang yang memiliki mata, kepada setiap orang yang memiliki mata. Seorang gadis pergi dengan memakai pakaian seperti itu dan ayahnya melihatnya sambil minum secangkir teh dan bersikap tenang-tenang saja. Bahkan sebagian ayah tega memukul putrinya ketika sang ayah merasa telah terjadi perubahan pada kehidupan putrinya dari tabarruj atau membuka aurat menjadi komitmen pada syariat Rabbnya dan menutup auratnya. Sang ayah sudah lari dari sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Artinya ada ayah kadang-kadang marah bahkan sampai memukul anak perempuannya kalau terjadi hal-hal yang duniawi. Tidak berprestasi kalau kuliah misalnya atau kalau sekolah, tapi dia tidak pernah marah kalau terbuka auratnya. Sementara ini semua adalah tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Semasa di dunia ini, sang ayah lupa bahwa ia akan dihadapkan di hadapan Rabb langit dan bumi untuk ditanya tentang dosa-dosa yang dipikul olehnya dan putrinya. Sementara ia duduk santai sambil minum secangkir teh pagi. Setiap pandangan yang tertuju pada wanita yang memperlihatkan auratnya adalah dosa yang ditanggungnya dan oleh orang yang membiarkannya keluar dengan menampakkan aurat seperti ini. Ayah atau suami akan lupa akan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata dayyuth. Dayyuth tidak akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 5 halaman 2002. Ya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya seorang laki-laki yang dayyuth, ya, tidak cemburu terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada anak, saudari, ibunya ataupun istrinya. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah salat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan bahasan etika suami dan kita masih membahas di bahasan terakhir dari sebelum duhur tentang masalah dayyuth. Dan dayyuth artinya adalah laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada istri ataupun mahramnya, ibunya, saudarinya, anaknya dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengancam dengan sangat tegas, la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dayyuth, yang tidak memperhatikan kecemburuannya terhadap istrinya terutama dan kemudian ibu dan anak-anaknya. Kata beliau, yaitu orang yang mendiamkan keburukan di tengah keluarganya. Karena itu suami wajib mengingatkan dan memiliki cemburu atau kecemburuan pada anggota keluarganya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bis-sayf ghayra musfah atau musfah." Faqala Nabi SAW, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Jika aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, kata Sa'ad radhiyallahu anhu, niscaya aku akan menebas laki-laki itu dengan pedang tanpa ampun. Maka mendengar hal tersebut, Nabi SAW bersabda, "Apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu lagi dariku." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 5 halaman 2002. Artinya
Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan bahkan memerintahkan laki-laki untuk cemburu kalau istrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Dia harus cemburu, dia harus ingatkan, dia marah di situ. Tapi nanti akan kita hubungkan tentu tidak boleh diikuti dengan memukul yang luka. Nanti akan kita jelaskan di etika yang ketiga setelah ini. Abdullah meriwayatkan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ma min ahadin aghyiru min Allah min ajli dzalika harrama al-fawahish, wa ma ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah." Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah, karenanya dia mengharamkan kenistaan atau pelanggaran. Jadi Allah mengharamkan zina, bohong, riba, itu justru karena Allah cemburu. Kenapa kok dia larang masih ada yang mau melakukan perbuatan itu? Dan tidak ada satupun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Makanya Allah membuka semuanya dengan puji-pujian. Semua dengan puji-pujian. Seperti misalnya kalau kita mau berdoa, ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada orang masuk masjid, teman-teman sekalian, tiba-tiba dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku." Kata Nabi SAW, "Ista'jala hadha." Orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, kemudian membacakan salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian dia berdoa. Jadi memang Allah suka dengan pujian, makanya ayat-ayat Al-Quran banyak dimulai dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Fatiris Samawati wal Ard, ya. Banyak sekali ayat-ayat yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan cemburunya Nabi SAW di sini, kata beliau, apakah kalian lihat cemburunya saat marah kalau seandainya istrinya jalan sama laki-laki yang bukan mahram? Maka dia mengatakan, aku akan menghukum laki-laki tersebut. Maka kata Nabi SAW, aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku dan Sa'ad. Kenapa Nabi SAW cemburu? Karena Nabi sudah ajarkan kita, ini halal, ini haram. Kenapa masih dilanggar? Beliau cemburu, saya sudah pandu loh, lakukan 1, 2, 3, 4, 5 halal, perintah Allah, masuk surga. Surga itu begini, dirincikan. Dan ini haram, gak boleh, jangan kerjakan, ini ancamannya Allah. Kenapa masih ada yang mau buat yang haram? Sementara yang halal sudah ada penggantinya. Maka Nabi SAW cemburu dengan orang seperti ini, dan Allah lebih cemburu lagi. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ummata Muhammadin, ma min ahadin aghiru min Allahi an yazni abduhu aw tazni amatuhu. Ya ummata Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma 'alam la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Wahai umat Muhammad, kata Nabi SAW, manggil kita semua, demi Allah tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah bila hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, berzina. Kenapa mereka berzina? Kenapa tidak nikah? Allah mudahkan menikah. Bahkan Allah berikan banyak pintu-pintu rezeki dengan pernikahan. Allah bisa memberikan biologis yang sehat, karena dia lakukan dengan ketenangan, tahu statusnya suami dan istri, jalan tidak ketakutan, anak yang lahir jelas statusnya. Kenapa orang masih mau berzina yang bisa berbahaya buat dia? Ya tentu semoga Allah maafkan kalau siapapun yang pernah melakukannya. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Hadis ini dua-duanya, yang sebelumnya dan sekarang ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Saksi bahasan tentang cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini positif, cemburu pada pelanggaran. Urwah bin Zubair meriwayatkan dari ibunya Asma bahwa ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un aghyaru minallahi azza wa jal." Tidak ada sesuatu pun yang lebih cemburu daripada Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Ya. Dan di sini juga sama telah disebutkan riwayatnya sebelumnya dan hadis sahih. Itu etika yang kedua. Ya. Dia harus cemburu pada istrinya kalau terjadi pelanggaran agama, dan bagaimana istri mengontrol cemburunya tidak terjadi kecuali pada pelanggaran agama juga. Yang ketiga etikanya adalah dilarang memukul yang dapat melukai. Memukul istri yang dapat melukai. Berarti ada pintu boleh memukul, tapi ada batasannya. Di sini dijelaskan dalilnya surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna." Ini peringatan pertama. Yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji'i, dan yang ketiga, wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudna. Nusyud berarti pembangkangan agama, tidak mau jalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan pada dia. Para istri, maka nasihatilah mereka. Ini tahap yang pertama. Kalau mereka tidak mau, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur,
dan kalau mereka tidak mau pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, ya misalnya sudah dikasih nasihat, dia sudah dengar, udah nggak usah pindah ke tahapan memboikot diranjang. Kalau boikot diranjang tidak mempan baru pindah ke pukul. Kalaupun sebelum pindah ke pukul ternyata dia sudah taat, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini menandakan konflik dalam rumah tangga ini termasuk satu kasus yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan agar tidak terjadi. Bagaimana orang yang benar dengan lapang dada memaafkan, sementara orang yang salah lapang dada untuk minta maaf. Dan ingat teman-teman, setiap sudah terjadi konflik dalam rumah tangga, maka kalau sudah pasangan kita minta maaf pada saat dia salah, kita seperti membuka lembaran baru. Gak boleh kita ungkit-ungkit itu. Firman Allah mengatakan, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan mereka. Gak boleh. Kamu kan dulu pernah bilang begini, itu dulu, sudah dibahasakan, sudah minta maaf, selesai. Buka lembaran baru. Makanya semua yang pernah disimpan di WA dihapus. Ya. Kalau sudah baikan, hapus, gak boleh ada. Ya, dan ini tidak boleh, mencaci maki, menghina tidak boleh. Dalam keadaan marah sekalipun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalau kita salah, Allah maafkan, kalau kita benar, Allah akan membenarkan dengan caranya. Juga sabda Nabi SAW tentang masalah tahapan ini, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghairu mubarrah. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka melakukan itu, artinya dinasehatin tidak mau dengar, para istri, tutuplah auratmu, sholatlah, jangan bergaul bebas seperti ini. Dinasehatin masalah agama. Enggak mau dengar, maka tinggalkanlah di tempat tidur mereka. Diboikot di tempat tidur. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman. Ibu-ibu jangan lakukan ini pada suaminya ya. Ibu biar ngambek, jangan tinggalkan ranjang. Karena kalau ibu tinggalkan ranjang, si laki-laki suami akan keluar cari ranjang yang lain. Ya. Emang sudah begitu fitrahnya. Maka tinggalkan mereka di tempat tidur, artinya perempuan akan beda bekasnya. Ya. Kalau perempuan sudah dandan, niat memang mau biologis, lalu suaminya tidak menyentuhnya, maka biasa terbawa perasaan. Ini bisa masuk dalam bab didikan. Dalam bab didikan. Gitu kan? Kalau seorang suami, dia mau dekati istrinya, istri yang ngantuk tidur, dia pakai akal. Ya sudahlah istri saya ngantuk lalu dia tidur. Gitu kan? Tapi kalau perempuan tidak, maka ini bisa masuk dalam bab pendidikan. Ya seakan-akan suaminya tunjukkan, saya tidak akan gauli kamu, tidak akan tunjukkan rasa sayang, tidak ada mesraan, tidak ada romantis kalau kamu tidak mau berubah. Kalau mereka juga tidak mau, kata Nabi SAW, maka pukullah mereka dengan syarat pukulan tidak melukai. Kata para ulama hadis, tidak melukai, tidak menampar wajah, tidak melukai badan dengan cara apapun, ya. Apakah itu cakaran, apakah itu pukulan yang keras dan seterusnya. Jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari jalan atas mereka. Banyak suami melakukan kesalahan besar, kata beliau, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengenai tingkatan-tingkatan dalam mendidik istri. Salah seorang suami langsung mengawali dengan pukulan, padahal Allah telah menunjukkan kepada para hambanya yang beriman tentang cara mendidik istri yang dikhawatirkan kedurhakaannya. Allah memulai Subhanahu wa ta'ala dengan nasihat kepada istri dan menakut-nakutinya dengan azabnya. Ya, ingatkan, Allah marah loh kalau kamu begini. Ada hadis Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang begini dan begitu. Kita ingatkan. Dengan nasihat kepada istri dan menakut-nakutinya dengan azabnya Allah. Jika ia durhaka kepada suami, suami adalah surga atau neraka istri. Jika seseorang boleh bersujud kepada sesamanya, niscaya wanita harus sujud kepada suaminya karena ketaatan padanya dilalaikan olehnya. Iringilah nasihat ini dengan penjelasan tentang betapa besarnya rasa cintamu kepadanya. Hendaklah anda mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya. Artinya, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang berbuat dengan emosional, kita dengan tenang. Orang dengan kata-kata kasar, kita dengan kata-kata santun. Begitu saja cara menolaknya. Nanti insya Allah dengan cara kita tidak emosional, maka syaitan hanya bisa menguasai satu pihak. Dan syaitan tidak akan bisa mengembangkan satu perbuatan dosa kalau tidak terjadi dari dua pihak. Ya. Maka kita harus bisa kontrol di sini. Kalau kita kontrol emosi, kita menolak itu dengan kata-kata baik, atau kita diam terlebih dahulu sampai pasangan kita selesai emosinya, maka itu akan lebih sesuai dengan syariat kita.
Juga bagi laki-laki diingatkan oleh Nabi SAW untuk hati-hati dengan wanita kalaupun menasehatinya, mengingatkannya, apalagi kalau sampai memukul ya. Karena beliau menggambarkan wanita seperti botol kaca. Di dalam sabda beliau, tadi tentu hadis sebelumnya itu diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud dengan sanad sahih. Tentang masalah dibolehkan memboikot diranjang dan juga ya memukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti. Kemudian hadis yang tentang botol kaca adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, la taksirul kawarir. Jangan pernah kalian memecahkan botol-botol gitu. Yang dimaksud dengan kawarir, jamak daripada qarura atau botol ialah kaca. Maksudnya wanita. Allah Subhanahu wa taala menyerupakannya dengan kawarir, yaitu kaca, karena ketipisan, kelemahan dan kelembutan mereka. Ya. Artinya kalau pun teman-teman laki-laki sini dipancing emosinya oleh istri, gak usah terbawa dengan arus emosi. Ya mirip dengan menghadapi anak, kadang-kadang anak mengganggu, tidak usah terbawa dengan arus emosi. Tenang saja, kita sambil pecahkan masalah dengan tenang. Ya. Jangan malah terbawa dengan arus itu. Jika ia tidak mau menerima nasihat dan kembali kepada kesadarannya, maka suami beralih ke tahapan kedua. Kalau sudah nasihat tidak mau, dalam mendidik yaitu mengucilkan di tempat tidurnya. Suami mengucilkan istri di tempat tidurnya dan membelakanginya atau tidak berkata-kata dengannya untuk menunjukkan kemarahan kepadanya. Jadi ini emosi yang dibolehkan secara syar'i. Hanya sekedar menunjukkan perubahan raut wajah dan membelakangi pada saat tidur. Itu saja. Lebih daripada ini tidak ada. Seperti mengucapkan kata-kata kotor, kebun binatang keluar semua, ya, atau apalah ya. Ini semua harus dijaga. Sudah saya katakan tuh hari. Dan ingat ya, setiap kita hadapi masalah teman-teman, baik suami ke istri, istri ke suami, yang sedang kita hadapi adalah dia sendiri, dan yang sedang kita bahas adalah permasalahan dia saja. Permasalahan yang sedang terjadi. Jadi tidak usah bawa orang tuanya, tidak usah bawa keluarganya, tidak usah bawa sukunya, tidak usah bawa negaranya. Sudah saya kasih contoh itu. Karena dosa kita makin banyak nanti. Kita ribut sama istri, ribut sama suami, dia saja. Masalahnya apa? Telat masak. Masalahnya telat datang suaminya misalnya, atau telat masak istrinya. Maka dia cukup bahas masalah itu. Lain kali jangan telat masak ya. Lain kali tolong jangan telat datang. Kita dengan baik-baik itu lebih baik daripada semuanya dengan marah ya. Kadang-kadang teman-teman sekalian retorika saja sudah cukup memperindah suasana. Ibu-ibu misalnya, pada saat makanan sudah siap, ada dua retorika yang berbeda tapi tujuannya sama. Misal dia mengatakan, itu makanan sudah siap, makan. Dengan dia duduk di sebelah suaminya, pegang tangannya, hari ini aku sudah masakkan makanan kesukaanmu, ayo makan yuk. Tujuannya sama-sama makan, tapi retorika yang pertama sama yang kedua berbeda sekali. Yang kedua lebih merangkul daripada yang pertama, gitu kan? Itu juga dengan suami. Apapun yang dia inginkan, maka dia bisa menggunakan kata-kata santun dan baik. Sebenarnya dua retorika yang berbeda, tapi tujuannya sama. Mau keluar misalnya, kamu siap ya? 1 jam lagi saya jemput. Ini seperti orang mau perang. Nah, kan bisa mulai dengan sayang, bentar lagi saya jemput ya. Sama saja. Tujuannya ngajak jalan. Tapi yang pertama salah, yang kedua benar. Ya. Masih melanjutkan paragrafnya ya. Jika ia kembali kepada kepatuhan, maka itu bagus. Kalau sudah dinasehatin, tidak mau dengar, pindah kepada memboikot diranjang. Lalu dia berubah, itu bagus. Jika tidak patuh juga, tetap tidak mau tutup auratnya, tetap tidak mau sholat, tetap saja mau bergaul bebas sama lawan jenis, maka beralihlah ke tahapan ketiga, itu memukulnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dan pukullah mereka. Dan sabda Nabi SAW dalam hadits Amr bin Ahwas radhiyallahu anhu, ia mengikuti haji wada bersama Nabi SAW, lalu ia mengutarakan hadis yang panjang, yang salah satu potongan di dalam hadis itu adalah, jika mereka melakukan perbuatan salah itu, maka tinggalkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ya, sekali lagi tidak boleh sama sekali melukai badan istri. Itu pun tahapannya setelah nasihat tidak mau, dihajar, diboikot, diranjang tidak mau, baru kemudian boleh dipukul. Itu pun kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Dan ini ada tahapannya. Kemudian dalam hadis juga yang cukup panjang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berbunyi, fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Jika mereka tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ghairu mubarrah artinya tidak menyakiti atau tidak berbekas. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dikatakan di sini ada footnote nomor 293, bisa dilihat di bawah yang pegang bukunya.
Jika Nabi memukul, boleh memukul dengan siwak. Adapun para suami pada hari ini, sebagian dari mereka tidak merasa cukup memakai kayu siwak. Bahkan sebagian dari mereka terkadang memukul istri dengan tongkat keras, dengan tanda kutip belalai. Terkadang dengan semua kekuatan tangan dan kaki, dalam kurung menampar dan menendang. Seakan-akan ia memperlakukan salah seorang hamba sahaya di masa jahiliyah. Sangat disesalkan sekali bahwa kebiasaan memukul istri banyak tersebar di kalangan banyak suami. Seorang wanita mengatakan bahwa laki-laki ketika memukul istrinya, maka ia telah membangun tembok besar yang menghalangi antara dirinya dengan istrinya, yang akan sulit sekali baginya menghancurkan tembok tersebut, karena istri merasa kemuliaannya dihancurkan dan suaminya telah menghinanya. Dan pada klimaksnya membawa pada persimpangan jalan di antara keduanya yang berujung pada perceraian. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi, thumma yujami'uha fi akhiril yawm." Salah seorang dari kalian tidak boleh mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk hamba sahaya. Artinya biasa orang cambuk hamba sahaya pakai pecut, pakai segala macam, ditendang, dipukul. Ini enggak boleh. Dalam Islam pun hamba sahaya enggak boleh. Tapi Nabi SAW berikan gambaran ada orang memukul hamba sahayanya seperti itu. Dan ada orang menarik itu kepada istrinya. Maka tidak boleh. Lalu anehnya setelah dia memukulnya dan menyakitinya, lalu dia menyetubuhinya di malam hari. Ya, ini mempermalukan, mencoret kehormatannya sendiri. Tadi caci maki, tadi mukul, sekarang mau mengajak biologis. Ini adab dan akhlak yang jauh dari Islam. Memukul wanita tidak dibolehkan secara mutlak, tapi memukul ada yang dimakruhkan dengan makruh tanzi atau makruh tahrim. Ya, makruh tanzi artinya makruh yang dibolehkan, ya. Dan makruh tahrim artinya makruh yang mendekati perbuatan haram, tapi dia masih dalam bab makruh. Yaitu memukul untuk mendidik, bukan seperti memukul hamba sahaya atau memukul sebagai penyiksaan. Dan hati-hati jangan sampai memukul wajah, karena terdapat larangan memukul istri secara mutlak. Dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari hadis Iyash bin Abdullah bin Abi Dhi'bat radhiyallahu anhu, la tadribunna ima Allahi faja'a Umar ila Nabi SAW faqal ya Rasulullah qad dha'ira an-nisa'u ala azwajihinna fa'mur bidarbihinna faduribna. Fatafa bi ali Muhammadin SAW ta'ifatu nisa'in kathirin, falamma asbaha qala laqad tafa al-laylata bi ali Muhammadin 70 imra'atan kullu imra'atin tashtaki zawjaha fala tajiduna ulaika khiyarukum. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memukul para wanita hamba Allah. Lalu Umar datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, kaum wanita telah durhaka kepada suami mereka. Banyak wanita yang membangkang, disuruh ini enggak mau, disuruh itu enggak mau. Maka perintahkan untuk memukul mereka. Maka mereka pun dipukul. Artinya Nabi SAW membolehkan pada saat itu dipukul. Setelah itu ternyata segolongan istri yang jumlahnya sangat banyak mengelilingi atau mendatangi keluarga Muhammad SAW. Maksudnya mereka datang mengeluh kepada istri-istri Nabi tentang perilaku suami mereka setelah keluarnya fatwa itu. Pada pagi harinya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya tadi malam ada 70 wanita mengelilingi keluarga Muhammad SAW. Artinya mendatangi rumahku. Masing-masing wanita mengeluhkan suaminya. Jadi kalian tidak mendapati mereka sebagai orang-orang terbaik di antara kalian. Artinya yang sempat memukul semalam ini bukan orang yang baik di antara mereka. Tapi di sini Nabi SAW juga tidak memarahi para istri yang sudah suami yang sudah melakukannya, hanya menegur dengan cara mereka. Jadi tidak boleh langsung masuk ke tahap pukulan sebelum melalui nasihat dan memboikot di ranjang. Poin yang lain, tidak boleh juga memukul sampai berbekas atau menyakiti sang istri. Hadis ini memiliki syahid atau banyak bantuan yang menguatkannya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Ibnu Hibban, dan syahid juga penguat juga lainnya mursal dari hadis Ummu Kalthum binti Abi Bakar dalam riwayat Al-Baihaqi. Perkataannya Za'ira, Umar mengatakan qad za'iran nisa. Za'ira dengan memfathahkan zal, mengkasrahkan hamzah setelahnya ra, yakni nazara, ya, atau durhaka. Ada yang mengatakan maknanya ghadiba wa istabba, atau marah dan membuat jengkel.
Imam Syafi'i mengatakan mengandung kemungkinan bahwa larangan tersebut sebagai alternatif dan perizinannya bersifat kemubahan. Mengandung kemungkinan juga bahwa ini terjadi sebelum turunnya ayat yang memerintahkan memukul mereka. Lalu hal itu diizinkan setelah ayat tersebut turun. Di sini ada yang keliru ya. Yang memukul bukanlah. Pegang buku tolong dihapus itu ya. Lihat enggak? Hah? Cuma 3 orang yang pegang buku. Baik, di situ ada potongan sabda Nabi SAW yang memukul hendaklah yang terbaik di antara kalian, ini bukan. Ya, jadi hendaklah diganti dengan bukanlah. Ya, yang memukul bukanlah yang terbaik di antara kalian. Karena memang dalam hadis tadi Nabi SAW melarang untuk memukul. Gitu kan. Menunjukkan bahwa memukul itu dibolehkan secara umum. Letaknya ia memukulnya untuk mendidik. Jika suami melihat dari istrinya apa yang tidak disukainya berkenaan dengan apa yang diwajibkan atasnya untuk mentaatinya. Jika ia cukup mengintimidasinya dan semisalnya maka itu lebih baik. Jika untuk mencapai tujuan sudah cukup dengan menggunakan ibu jari, maka tidak perlu menggunakan tindakan yang lebih keras. Karena hal itu akan menyebabkan kebencian yang berlawanan dengan pergaulan baik yang dituntut dalam berumah tangga, kecuali dalam urusan yang bertalian dengan kemaksiatan kepada Allah. Mengenai bab ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata di dalam sebuah hadis, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bra'atan lahu wala khadiman qad wala daraba bi yadihi syai'an qad illa fi sabilillah aw tuntahaku hurumatillah fayantakimu lillah." Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya atau pelayannya sama sekali. Dan tidak pula pernah memukul sedikit pun dengan tangannya kecuali di jalan Allah. Atau perkara-perkara yang disucikan Allah dilanggar, maka beliau membalas karena Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari di Fathul Bari syarahnya ya, jadi 9 halaman 303. Jadi makna di sini Nabi SAW memukul kalau memang terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Selanjutnya, setelah tidak boleh memukul, ya, atau boleh memukul tapi pada batasan tadi, etika selanjutnya suami tidak boleh terburu-buru memukul kecuali setelah menempuh berbagai jalan dan tahapan dijelaskan Allah dalam kitabnya. Setiap kali suami berusaha untuk tidak memukul istrinya, maka hal itu lebih baik baginya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Allikus sauta haitsu yarahu ahlul bait, fa innahu adabun lahum." Gantungkanlah cemeti di tempat di mana anggota keluarga melihatnya, karena hal itu lebih baik dalam mendidik atau lebih dapat mendidik mereka. Hadis ini riwayat Tabarani. Ibnu Al-Ambari berkata, beliau tidak menghendaki agar memukul dengan cemeti itu, karena beliau SAW tidak pernah memerintahkan hal itu kepada seorang pun. Beliau hanyalah menginginkan agar engkau terus mendidik keluarga atau mendidik istri. Jadi, kalaupun ada cambuk misalnya, cambuk itu dipajang saja, diletakkan. Sehingga itu adalah pendidikan. Ya, seakan-akan kalau buat saya marah, nanti bisa mukul nih. Tapi tidak sama sekali diperintahkan untuk digunakan. Di antara etika yang harus dimiliki juga ialah seorang laki-laki melepas sepatunya ketika masuk rumah di tempat yang telah disediakan. Jadi jangan biasakan berantakan. Karena biasa suami karena dia pikir istrinya ada pembantu di rumah, maka dia meletakkan buka sembarangan. Tidak, kita latih diri kita untuk terbiasa meletakkan sendal pada tempatnya. Ya. Sama teman-teman kalau kita masuk di masjid, ada kadang-kadang masjid sendalnya berantakan semua, padahal tempat sepatunya, tempat sendalnya ada. Kenapa nggak diangkat ditaruh? Kecuali kalau tidak ada tempatnya, mungkin beda. Tapi kalau sudah diletakkan lemarinya, ada tempatnya, atur rapi. Itu termasuk adab dan tata krama. Kemudian juga yang selanjutnya membiasakan etika meletakkan pakaiannya ketika melepaskan di tempat yang telah disediakan agar tidak menyulitkan istrinya dengan banyak melakukan pekerjaan di rumah. Datang, dia letakkan, buka bajunya, dia taruh di pakaian kotor, tempat pakaian kotor. Dia butuh digantung, dia gantung di gantungan. Jadi tidak harus semuanya istrinya melakukan. Demikian pula sama dengan habis memakai handuk ya, yang sering saya temukan keluhan para istri mungkin kena terbiasa rapi di rumahnya sebelum nikah, suaminya mungkin tidak seperti itu, maka setelah mandi handuk ditaruh sembarangan di atas ranjang, mungkin spraynya baru, akhirnya basah. Ini sebuah adab yang harus dijaga. Maksudnya seorang suami selesai mandi dia angkat sendiri handuknya, ataupun kalau istrinya mau bantu maka istrinya menunggu pada saat suami sudah selesai lalu diminta handuk tersebut kemudian langsung dijemur, itu lebih baik. Demikian pula suami juga, ini etika selanjutnya, harus mengetahui hak-hak dan kewajiban keluarga istrinya, sehingga ia akan menyambut mereka dengan senyuman
mengucapkan selamat datang dan duduk bersama mereka. Kan di antara etika suami harus bisa menerima keluarga istri. Ya, pada waktu dan tempat yang tepat tentunya ya. Ini jangan juga karena kita sedang membahas masalah hak istri, lalu kemudian istri menyalahgunakan ini ya. Tadi Ustaz Khalid jelaskan harus sambut keluarga saya. Padahal keluarga itu mungkin pernah buat masalah sama suaminya. Ya, mungkin pernah mengambil barang, mungkin pernah apa ya. Kita harus bisa pengertian. Nggak boleh ibu terbawa perasaan gitu ya. Karena banyak kasus terjadi seperti itu. Mungkin adiknya si perempuan ini, si istri ini pernah kasar dengan kakak iparnya. Kemudian atau pernah mukul ponakannya, si suami ini marah, ya si ayahnya itu marah. Maka ini kita harus bisa melembutkan dulu hati suami, baru mengizinkan kembali adik kita masuk ke dalam rumah. Termasuk etika juga adalah berhati-hati. Ia mengira bahwa setelah menikah ia adalah tuan dan pemilik rumah, dan seakan-akan ia hidup seorang diri. Istrinya tidak pernah melihatnya kecuali memakai pakaian kumal selagi dalam rumah. Ia tidak pernah mencium darinya aroma yang paling tidak sedap ya. Baik saat duduk, ini aroma yang sedap ya. Tidaknya dihapus ini. Jadi istrinya tidak pernah mencium darinya aroma yang sedap. Ya, kalau ini kita pakai tidak, berarti suaminya boleh busuk terus, gitu kan? Baik saat duduk maupun berdiri. Nah ini juga termasuk etika suami. Jadi bagaimana tadi saya bilang, dia berpenampilan yang terbaik yang dia bisa berikan buat istrinya. Pulang kerja, saudaraku seiman laki-laki di sini, pulang kerja masuk kamar mandi, mandi dulu, pakai sampo, pakai sabun, apalagi kita macet di Jakarta, itu kan padat. Kemudian pakai sikat gigi, sudah wangi bersih, baru kita duduk ngobrol sama istri. Ini baunya masih masya Allah dari luar, begitu lihat istrinya wangi sudah langsung seperti serigala yang kelaparan. Tidak mau mengerti, belum sikat gigi, belum ini. Istrinya sudah bilang mandi dulu, nggak mau tahu. Kalau nggak ikut, kau masuk neraka. Nah, ini salah ancamannya. Kemudian termasuk juga tarhim nama istri atau memanggil namanya dengan menghilangkan huruf akhirnya sebagai ungkapan rasa cinta. Abu Salamah meriwayatkan bahwasanya Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aish, namanya Aisyah kan, tapi akhirnya Nabi SAW hilangkan sebagai panggilan sayang gitu ya. Ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aku katakan alaihi salam. Ya. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau ada yang bilang, saudara saya kirim salam, orang tua saya kirim salam, maka kita mengatakan, kalau laki-laki alaihi salam, kita jawab salamnya, atau kalau perempuan alaihas salam gitu ya. Maka Aisyah berkata, waktu Nabi SAW bilang, Jibril kirim salam padamu sekarang. Ada Jibril duduk di depanku, tapi Aisyah tidak bisa lihat. Kata Nabi SAW, Jibril kirim salam padamu. Maka Aisyah mengatakan, alaihis salam, untuknya juga salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Engkau melihat apa yang tidak aku lihat, wahai Rasulullah. Maksud Aisyah adalah Rasulullah SAW. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, di jilid 3 halaman 1374 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1896. Ini juga masuk dalamnya boleh panggil dengan kalimat apa saja ya, intinya baik, intinya bagus, ya, intinya bagus. Ini juga terjadi pada istri. Suami istri harus selalu saling memanggil kalimat santun dari pertama menikah sampai mereka sudah tua. Bukan hanya 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, baru nikah, hati-hati sayang. Begitu 1 bulan sudah mulai hati-hati. 1 tahun mana matamu? Ya? Maka ini keliru. Harus semuanya santun. Semuanya baik gitu kan. Juga selanjutnya etikanya adalah suami mengingatkan istrinya bahwa ia adalah hadiah terindah untuknya, bahwa ia adalah wanita tercantik yang masuk dalam kehidupannya, bahwa dirinya bahagia dengan pernikahan ini dan semisalnya. Jadi ini termasuk yang hilang banyak dalam rumah tangga muslim ya. Mereka jarang sekali saling memuji. Mereka jarang sekali saling menikmati. Kadang-kadang ngomong lihatnya tembok, bukan lihat pasangannya. Padahal mungkin pasangannya ini bagi orang lain sudah sangat cantik, sudah sangat gagah. Ya punya kelebihan, dia tidak nikmati, mestinya dia terbiasa. Royal dalam rumah tangga, dalam pujian rumah tangga ini masuk dalam kewajiban rumah tangga, etika rumah tangga. Jadi selalu memuji, apa saja. Ibu-ibu lihat suaminya keluar pakai baju, oh Masya Allah bagus sekali. Istrinya juga baru pakai baju, oh bagus sekali, cantik. Selalu dipuji, masakannya, pakaiannya, selalu kita memuji. Royal dalam pujian ini penting dalam rumah tangga. Ya. Sebaliknya menghina, mencerca, menjatuhkan nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ya. Gak boleh bawa-bawa nama kampung, gak boleh bawa-bawa nama suku, gak boleh bawa-bawa apalah ya. Itu gak boleh sama sekali. Sekolahnya lah, apalah segala macam itu gak usah dibawa. Termasuk etika adalah memberi makan dan memberikan suapan di mulutnya, dan ia mendapatkan pahala karenanya saat makan.
Jadi ini termasuk etika seorang suami di sini. Ya, harusnya biasa suap istrinya, walaupun tidak seterusnya, tapi itu kebiasaan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah mengambil sisa potongan roti yang dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu memasukkannya ke dalam, mencelupkan dalam kuah lalu memakannya. Sampai Aisyah membahasakan itu saking bahagianya, dia mengatakan aku pernah minum minuman, kemudian Nabi SAW mengambil gelas dan meminum bekas bibirku. Karena itu bagian daripada perasaan, gitu kan? Ini kadang-kadang bekas suami, bekas istri, nggak mau, bekas kamu. Ini kenapa? Bekas pasangannya, ya. Sesuatu yang boleh-boleh saja. Kemudian banyak bercanda, ya. Bercanda pada hal-hal yang baik dan positif, ya, bukan menghina. Karena bercanda dengan suami istri ini adalah bagian daripada ibadah. Kita lihat ada footnote nomor 301 di situ. Di sini kita perlu mengingatkan canda tanda kutip berlebihan yang dilakukan sebagian suami bersama istrinya yang terkadang bisa berujung pada perceraian. Iya, pada perceraian kata beliau. Seperti orang yang bercanda dengan istrinya dan ia gemuk dengan mengatakan, istriku seandainya istri mudaku datang, niscaya engkau mendudukinya hingga tercekik, misalnya. Atau istri pun terluka perasaannya dan akhirnya terjadi perceraian. Di antara mereka ada yang mengatakan, aku membentangkan kaki karena khawatir terhadapnya. Ini seperti sebelumnya, sementara sebagian wanita bercanda dengan dibumbui ejekan, meskipun tidak bermaksud sebuah ejekan. Seperti seorang wanita mengatakan kepada suaminya, dan laki-laki itu misalnya kurus, duh ringannya. Ada pula yang memberi kesan suaminya lemah syahwat, dengan maksud bercanda, bukan memaksudkan yang sebenarnya. Maksudnya suami harus berhati-hati hingga sekalipun saat bercanda bersama istrinya, ia harus menjaga perasaan yang halus. Ia tidak boleh mencandai dengan canda yang dapat melukai perasaannya. Sebab wanita itu seperti buih lembut yang terpengaruh dengan sekecil apapun, baik cinta maupun kebencian. Demikian pula istri harus berhati-hati dari mencandai suami yang dapat menyakiti perasaan dan mengurangi martabatnya, gitu kan. Seperti misal contoh ibu-ibu kalau mendapatkan suaminya pulang capek, mungkin dia mengatakan, saya capek sekali nih. Berarti kan yang sedang dia bahasakan keluhan capeknya. Tugas ibu adalah merangkul dia supaya capeknya hilang, bukan malah menghardik itu. Misalnya mengatakan, pastilah capek, kerjanya jauh, misal. Atau apalah, mungkin tadi kamu muter-muter dulu ke teman-temanmu. Atau bahasa-bahasa yang serupa, itu tidak baik. Tidak boleh sama sekali. Itu juga dengan suami pulang ke rumah makanannya dingin. Ini kenapa makanannya dingin nih? Emang kau tidak tahu masak? Apa segala macam. Padahal cuma tinggal bilang, ini bisa dipanasin nggak? Misal, atau kita berdiri coba mau panasin sendiri, nanti istrinya insya Allah pengertian. Jadi rumah tangga itu yang baik. Jangan pernah pakai kata-kata menyudutkan, menyalahkan. Ini tidak boleh, hapus semua. Nggak boleh ada kata-kata ini. Semuanya kesantunan dan semua kebaikan. Karena di sini memang perintah agama. Juga memberi makan, di sini dikatakan, ya tadi sudah saya sebutkan, termasuk dengan menyuapkan suapan di mulut istri atau suami. Kemudian banyak bercanda, sudah dijelaskan tadi batasannya, dan juga tersenyum saat makan atau saat sedang ngobrol, berinteraksi, banyak senyum. Nabi SAW mengatakan kepada Handhalah radhiyallahu anhu, walakin ya Handhalah sa'atan fasa'ah, atau sa'atan wa sa'ah. Tetapi hai Handhalah, ada saatnya begini dan begitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya adalah Handhalah pernah berkata, ya Rasulullah, kadang-kadang kami ini ingat akhirat sampai seakan-akan surga depan mata, dan kadang-kadang kami lalai dengan dunia, gitu kan? Kalau kami sedang duduk bersama anda ya Rasulullah, kami ingat surga, kami ingat akhirat. Tapi begitu kami pulang ke rumah, berkumpul dengan istri, berkumpul sama anak, kami lupa lagi itu. Kembali dengan berbauran urusan dunia ini. Kata Nabi SAW, wahai Handhalah, memang begitu. Sesaat begini, sesaat begitu. Artinya boleh bercanda dengan pasangan hidup. Ada saatnya orang tertawa, tapi pada hal yang positif ya, bukan ada kebohongan di situ. Termasuk etika suami adalah apa yang dilakukan sebagian suami, yaitu berbicara kepada istrinya dari tempat kerjanya agar istrinya merasa tentram. Betapa indahnya bila suami berbicara lewat telepon setelah keluar dari rumahnya, di tempat kerjanya atau sebelum pulang ke rumah, dengan mengatakan kepadanya, aku mencintaimu. Betapa indahnya kata-kata ini dan betapa terkesannya di hati istri. Betapa indahnya perbuatan ini dari istri untuk suaminya, sebaliknya. Ya, jadi boleh juga kita saling memberitakan satu sama yang lain. Dan kalau telepon, lagi WA, pakai salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapin salam. Semoga keselamatan kau dapatkan di dunia dan di akhirat. Semoga rahmat Allah datang padamu dan semoga berkah hidupmu. Kita saling doakan. Kalau sehari 5 kali telepon-teleponan, berarti 5 kali kita doakan keselamatan dunia akhirat. Minta agar dikasih rahmat, minta agar dikasih ini. Ini enggak telepon, jangan lupa sebentar ya. Ini begini ya, harusnya begini ya. Enggak ada salam, enggak ada ucapan sayang. Semuanya penuh dengan kekakuan gitu. Maka ini harus hati-hati. Banyak orang begitu lembut sama temannya tapi sama pasangannya kasar sekali, baik istri ataupun suami. Ini harus hati-hati. Juga di antara etika suami adalah ada yang pulang ke rumah dengan membawa hadiah, apakah itu bunga, coklat atau permen. Ya, dengan permen saja istri merasa bahwa engkau selalu mengingatnya. Sepotong manisan adalah suatu yang disukai istri dan suami mengetahui hal itu darinya dan sebagainya. Cara mengungkapkan rasa cintamu kepada istrimu dan bahwa ia selalu bersamamu serta engkau selalu memikirkannya cukup banyak. Cukup dengan mengetuk pintu. Anda akan mendapati dari istrimu ya berkali-kali lipat dalam hal itu. Artinya suami kalau sering melakukan ini, memberikan hadiah, tersenyum, baik, maka tentu akan terjadi respon yang sama dari istri. Begitu juga tentu istrinya. Istrinya kalau santun, ramah, supel, suka menghibur, maka suaminya juga akan terjadi itu. Karena tidak mungkin teman-teman terjadi orang berbuat baik lalu dibalas dengan keburukan. Orang lagi bercanda dengan baik, positif, menghibur, lalu kemudian dibalas dengan emosi, itu enggak mungkin. Kecuali memang dasarnya sudah mencerca atau mencaci. Kemudian yang terakhir teman-teman dalam etika suami adalah suami berhias untuk istrinya. Suami harus berhias untuk istrinya sebagaimana ia suka istrinya berhias untuknya. Nabi SAW berhias untuk istrinya. Itu ada footnote nomor 302. Hal seperti ini termasuk dalam kategori perlakuan orang lain sebagaimana engkau suka orang lain yang memperlakukanmu. Artinya sebagaimana kita suka istri dandan, kita pun melakukan hal itu. Dan sebaik-baik perhiasan beliau adalah siwak. Nabi SAW suka mewangikan mulut beliau. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang apa yang pertama-tama dilakukan Nabi SAW saat masuk ke rumah. Maka kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, bersiwak. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau sekarang kita masuk dari tempat kerja, sikat gigi dulu, masuk ke kamar mandi, sikat gigi. Tadi saya bahasakan bahkan lebih jauh, mandi, bersih, segar, baru kita duduk sama keluarga. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri atau para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Al-Baqarah 228. Juga Nabi SAW bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan menyukai keindahan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagai penutup dalam bahasan kita teman-teman, paragraf terakhir di sini masalah etika suami. Dan insya Allah nanti pertemuan setelah Lebaran kita baru bahas masalah etika istri. Sebagaimana wanita berhias untuk suaminya, suami juga harus berhias untuk istrinya. Sebagaimana ia suka istrinya bercelak, menyisir rambutnya, memakai parfum dan sebagainya sebelum melakukan hubungan seksual, demikian pula ia harus melakukan seperti itu. Dia pun wangi, dia pun bersih. Sebagaimana ia ingin selalu mencium istrinya aroma, mencium dari istrinya aroma yang harum, demikian pula istrinya ingin seperti itu. Karena itu ia harus berupaya agar istrinya tidak mencium darinya kecuali aroma yang paling baik. Sebagaimana ia tidak ingin melihat istrinya memakai pakaian kumal, demikian pula istrinya tidak suka kalau suaminya pakai kumal. Karena itu jangan sampai istrinya melihatnya memakai pakaian kumal. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sesungguhnya aku berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Jadi teman-teman sekalian, kita dibolehkan dalam Islam membeli pakaian baru. Asal tidak mubazir, artinya kita beli, kita nikmati, mengganti, kita sedekahkan yang sudah lama sebelum dia rusak, itu bagus gitu kan. Bahkan ada doa menggunakan baju baru. Ya, dan tidak ada doa menggunakan baju lama. Ya. Artinya kita disuruh untuk itu. Bahkan doa-doanya luar biasa ya. Kita kalau lihat teman kita, mungkin istri atau suami, kalau lebih dekat lagi suami istri. Kalau teman-teman pun sama muslim kita lihat pakai baju baru, kita sunnah mengucapkan tubli wa yukhlifullah. Ya semoga engkau memakainya lama, ya lama bersamamu, dan semoga kalaupun sudah rusak digantikan oleh Allah SWT. Juga dalam hadis kata Nabi SAW, siapa yang orang pakai baju baru lalu dia dianjurkan mengucapkan ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru, wa ish hamidan, semoga hidupmu bahagia, wa mut syahidan, dan semoga pada saat engkau meninggal dalam keadaan mati syahid. Baik, begitu saja insyaallah.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.